Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkah, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tema renungan saat ini adalah ingatlah penciptamu di masa mudamu. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini terlalu cepat berlalu? Suatu hari kita masih bermain di lapangan sekolah dan tiba-tiba kita sudah sibuk memikirkan masa depan, kuliah, pekerjaan, bahkan tanggung jawab keluarga. Masa muda terasa panjang, tapi sesungguhnya sangatlah singkat. Karena itu firman Tuhan menasehati kita untuk mengingat Sang Pencipta di masa muda, sebelum datang masa-masa sulit di mana tubuh melemah dan gairah hidup memudar. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang remaja yang bernama Nadia. Ia cerdas, aktif di sekolah, dan populer di media sosial. Hari-harinya dipenuhi jadwal padat, les, organisasi, konten di TikTok, dan juga nongkrong bersama dengan teman-temannya. Saat ibunya mengajak ikut persekutuan remaja di gereja, jawabnya selalu sama. Nanti saja Mah, aku masih muda, masih banyak waktu buat Tuhan. Tahun demi tahun berlalu. Ketika Nadia masuk kuliah, ia mulai merasa hampa. Ia punya banyak teman, tapi hatinya kosong. Ia sering merasa cemas tanpa alasan, bahkan sulit tidur. Suatu malam, ketika sedang menatap layar laptop dengan tugas yang menumpuk, tiba-tiba ia menangis. Untuk apa semuanya ini? Aku lelah. Di tengah tangisnya ia teringat lagu sekolah minggu yang dulu sering ia nyanyikan. Kasih Yesus indah, oh indah. Saat itulah ia tersadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi sampai melupakan Sang Penciptanya. Ia pun mulai berdoa, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya terasa damai. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pesan dari Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama, bukan sekedar perintah, tapi undangan kasih. Tuhan tahu bahwa masa muda adalah masa yang penuh semangat, penuh ide dan juga mimpi. Namun justru di masa inilah arah hidup sedang dibentuk. Jika kita menanamkan hubungan yang kuat dengan Tuhan sejak muda, maka ketika badai kehidupan datang, kita punya dasar yang kokoh. Mengikuti Tuhan di masa muda bukan berarti hidup jadi membosankan. Sebaliknya, hidup jadi lebih bermakna. Saat teman-teman lain bingung mencari jati diri, kita sudah menemukan maknanya dalam Kristus. Saat yang lain galau karena mencari cinta, kita tahu bahwa kita sudah dikasihi sepenuhnya oleh Allah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mengingat Sang Pencipta berarti menjadikan Dia pusat keputusan kita.
mengutamakan waktu untuk berdoa dan membaca firman, menggunakan talenta dan energi muda untuk melayani Tuhan. Masa muda tidak akan datang 2 kali. Gunakan kesempatan ini untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dunia akan terus berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah pudar. Seperti Nadia yang akhirnya menemukan kedamaian setelah kembali mengingat penciptanya. Demikian juga dengan kita. Jangan tunggu sampai tubuh melemah dan waktu terlewat. Ingatlah akan Sang Pencipta di masa mudamu. Dan lihatlah bagaimana hidup kita menjadi indah di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, bantulah kami agar kami dapat menggunakan waktu kami, masa muda kami untuk memuliakan Tuhan. Mampukan kami untuk tidak menyia-nyiakan masa muda kami, tetapi mampukan kami untuk menjadikan Engkau pusat kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami pergumulan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir, bermurah hati untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa sembahyang kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.